Berikut merupakan soal dari kasus L12.4. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kasus L12.4 mengenai amortisasi aset tidak berwujud. Pada keempat soal tersebut diminta, jawablah pertanyaan-pertanyaan pada setiap situasi faktual di atas. Untuk nomor 1, jawabannya yaitu Palmiro harus melaporkan untuk paten sebesar 900 dan setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi, maka jumlahnya pada laporan posisi keuangan sebesar 600. Perhitungan akumulasi amortisasi adalah sebagai berikut, yaitu amortisasi untuk tahun 2008 dan 2009 sebesar 1.500.000 dibagi dengan 10 dikali 2 maka ketemu 300.000. Selanjutnya amortisasi untuk tahun 2010 1.500.000 dikurangi 300 dibagi dengan 6 dikurangi dengan 2 maka ketemu 300. Sehingga akumulasi amortisasinya sebesar 600.000. Untuk jawaban soal nomor 2 yaitu Palmiro harus mengamortisasi waralaba selama masa penggunaannya. Dikarenakan tidak ada kepastian bahwa Palmiro dapat mempertahankan waralabanya sampai akhir tahun 2018, sehingga harus diamortisasi selama 10 tahun. Jumlah amortisasi waralaba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah 35.000. 35.000 tersebut diperoleh dari 350 dibagi dengan 10. Selanjutnya nomor 3 yaitu suatu biaya harus dibebankan pada saat terjadinya atau sedang berlangsungnya. Oleh karena itu, jumlahnya sebesar 275.000 yang diperoleh dari pengeluaran biaya organisasi. Jadi, biaya tersebut yang harus dilaporkan dalam pendapatan untuk tahun 2008. Selanjutnya, nomor 4 yaitu karena lisensinya dapat dengan mudah diperbarui, maka memiliki keberlangsungan yang tidak terbatas, sehingga tidak ada amortisasi yang akan dicatat. Lisensi akan diuji penurunan nilainya di masa yang akan mendatang. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal tipe L12.5. Dalam soal tersebut, diminta buatlah jurnal yang diperlukan untuk mengoreksi akun-akun ini. Asumsikan bahwa paten memiliki umur manfaat 12 tahun. Jadi jawabannya yaitu kita harus membuat jurnalnya yang diperlukan. Kemudian kita memasukkan akun-akun yang ada di debit. Yang pertama yaitu biaya penelitian dan pengembangan sebesar 940.000. Kemudian paten sebesar 75.000. Kemudian biaya sewa yaitu dari 5/7 dikali $91.000 hasilnya 65.000. Kemudian sewa dibayar di muka yaitu dari 2/7 dikali $91.000 yang hasilnya 26.000. Kemudian biaya periklanan sebesar 207.000. Kemudian ringkasan pendapatan atau akun kerugian yaitu sebesar 141.000. Kemudian hutang obligasi yaitu sebesar 82.950 yaitu dari 84.000 obligasi di atas dibagi 240 bulan hasilnya $350. 350 dikali dengan 3 yang hasilnya $1.050. Kemudian $84 dikurangi dengan $1.050 dengan hasil $82.950. Kemudian memasukkan beban bunga sebesar 1.050. Kemudian di akun kredit ada bagikan premium biasa sebesar $250. Kemudian aset tidak terwujud sebesar 1.288.000. Kemudian di kredit ada beban amortasi paten yaitu dari $75.000 dibagi 12 dikali setengah dengan hasil 3.125.
Kemudian di akun kredit ada paten atau akumulasi amortasi sebesar 3.125. Saya akan menjelaskan soal S12.4 yang diminta berdasarkan IFRS bagaimana item-item yang berkaitan dengan aktivitas penelitian dan pengembangan tersebut dilaporkan pada laporan keuangan berikut ini. Yang diminta yang pertama yaitu A. Laporan laba rugi perusahaan untuk tahun 2010. Jawabannya itu item dan jumlah laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu meliputi biaya penelitian dan pengembangan sebesar 148.000. Yang kedua, amortisasi paten 88.000 dibagi dengan 10 tahun sehingga hasilnya 8.800. Lalu, biaya penelitian dan pengembangan dapat dicantumkan oleh komponen bukan dalam satu total. Detail penelitian dan biayanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, depresiasi gedung sebesar 320.000 dibagi dengan 20 tahun sehingga menghasilkan 16.000. Kemudian gaji dan tunjangan karyawan sebesar 195.000 dikurangi dengan gaji yang sudah dikeluarkan sebesar 90.000 sehingga totalnya 105.000. Kemudian pengeluaran lainnya yaitu 77.000 dikurangi dengan 50.000 sehingga menghasilkan hasil 27.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal S12.4 bagian B. Berdasarkan IFRS, bagaimana item-item yang berkaitan dengan aktivitas penelitian dan pengembangan tersebut dilaporkan pada laporan keuangan berikut ini. Di bagian B, laporan posisi keuangan perusahaan per 31 Desember 2010. Jawabannya yaitu pos dan jumlah laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2010. Pertama, tanah sebesar 60.000. Yang kedua, bangunan sebesar 304.000 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 16.000. Yang ketiga, paten sebesar 72.600 setelah dikurangi amortasi 15.400. Amortasi ini didapat dari 88.000 dibagi 10 dikali 3/4 ditambah 88.000 dibagi 10. Yang terakhir, biaya pengembangan yang dikapitalisasi sebesar 140.000 dari 90.000 ditambah 50.000. Paten yang diperoleh untuk hak manufaktur daripada untuk digunakan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Akibatnya, biaya paten dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud dan diamortasi selama masa manfaatnya. Semua biaya penelitian dan pengembangan yang timbul pada proyek yang ditinggalkan dan proyek dalam proses harus dibebankan pada biaya pada saat terjadinya. Biaya penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan untuk proyek yang diselesaikan dengan manfaat jangka panjang dicatat sebagai biaya pengembangan yang dikapitalisasi. Kita akan membahas soal 12.6 tentang aset tak berwujud komprehensif. Sekarang saya akan membahas tentang A. Buatlah bagian aset tak berwujud Montana Mat Golf Incorporation pada tanggal 31 Desember. Berapa banyak beban amortisasi yang termasuk dalam pendapatan Montana Met untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009. Nah, ini jawabannya. Pertama kita harus membuat schedule pertama tentang penghitungan nilai hak cipta Old Master. Biaya hak cipta pada pembelian sebesar 24.000, amortisasi hak cipta tahun 2009 24.000 dibagi 40 tahun. Lalu dikalikan setengah tahun, dihitung dari bulan Juli hingga bulan Desember. Sebesar $300. 24.000 dikurangi 300, ditemukan biaya hak cipta pada 31 Desember 23.700. Lalu kita harus menghitung schedule 2 tentang pengukuran goodwill. Harga pembelian merek dagang sebesar 770.000. Nilai aset wajar sebesar 800.000 dikurangi nilai kewajiban wajar sebesar 200.000, ditemukan nilai wajib aset lancar 600.000, 770.000 dikurangi 600.000
menjadi nilai yang diberikan pada goodwill 170.000. Lalu pertama-tama kita susun neraca, merek dagang atau nama dagang sebesar 10.000. Lalu schedule pertama itu ditambahkan hak cipta sebesar 23.700. Lalu goodwill sebesar 170.000. Total aset tak berwujud menjadi 203.700 dolar. Terima kasih. Saya akan menjawab S12 yang bagian 6 dengan bagian B dan C. Yang B, buatlah jurnal untuk mencatat amortisasi tahun 2010 dan buatlah aset tak berwujud dari Montana Mart Golf pada tanggal 30 Desember 2010. Untuk jurnal yang mencatat amortisasi sama dengan beban amortisasi hak cipta di debit 600 dan hak cipta di kredit sebesar 600. Kemudian untuk membuat bagian aset tak berwujud sama dengan nama dagangnya 10.000, kemudian hak cipta akumulasi bersih sebesar 900 dan jadwal pertama 23.100, niat baiknya 170.000, total benda tak berwujudnya 203.100. Jadwal 1 perhitungan nilai hak cipta master lama. Biaya hak cipta pada tanggal pembelian 24.000. Amortisasi hak cipta pada tahun 2009 dan 2010 sebesar 900 yang nantinya akan mengurangi 24.000. Maka biaya hak cipta pada tanggal 30 Desember sebesar 23.100. S12.6 yang bagian C diminta untuk membuat jurnal yang dibutuhkan jika ada pencatatan penurunan nilai aset tak berwujud. Kerugian penurunan nilai sebesar 87.000, niat baiknya sebesar 80.000, dan nama dagangnya sebesar 7.000. Untuk mengetahui niat baik dapat diperoleh dari unit pelaporan sebesar 420.000 dan nilai tercatat dari unit pelaporan sebesar 500. Maka 420.000 dikurangi 500.000 sama dengan minus 80.000 sebagai penurunan. Dan goodwill dianggap mengalami penurunan nilai karena jumlah terpulihkan dari unit bisnis sebesar 420.000 kurang dari nilai tercatatnya yaitu sebesar 500.000. Untuk itu, hak cipta tidak dianggap mengalami penurunan nilai karena diharapkan pada masa depan bersih arus 30.000 melebihi jumlah tercatat sebesar 24.000.